Hai guys, kumaha sadayana damang. Kembali lagi berjumpa dengan Babalim dalam channel Cawan Teh Babalim. Kali ini Babalim akan mengajak teman-teman semua berpetualang sketsa historis. Nah, dalam episode kali ini judulnya Sarang Naga di Kota Bogor Jilid 1. Mari kita bertualang bersama-sama. Petualangan ini dimulai dari sebuah candi kuno masa Tarumanagara di salah satu pesisir utara Jawa Barat, Karawang. Bila teman-teman teliti dan dari penggalian situs ini, kemungkinan besar candi ini adalah salah satu dari sekian puluh bangunan ritual yang digunakan sebagai pusat peziarahan pada masanya. Bayangkan, ribuan peziarah melakukan tur ziarah dari Candi Muaro Jambi di Sumatera ke Batu Jaja di Karawang. Atau sebaliknya, saat Candi Borobudur dan Sewu terbangun, semakin panjang lagi rute peziarahan Buddhis di tanah Jawa. Tentu teman-teman semua yakin bahwa hanya kerajaan yang besar, maju, dan damai yang bisa membangun candi-candi besar, luas, dan agung. Buat apa sih orang dulu bangun candi? Nah, salah satu alasannya adalah sebagai tanda bakti raja atau ratu kepada Sang Hyang atau Tuhan Yang Maha Esa melalui wujud para Buddha, Bodhisattva, maupun Trimurti dan Dewa-Dewi Hindu. Begitu teman-teman. Alasan lain adalah sebagai tempat pendarmaan para raja atau ratu setelah wafat. Apa sih pendarmaan itu? Artinya tempat untuk mengenang jasa seorang tokoh, di samping juga sebagai tempat suci untuk mendoakan tokoh tersebut, teman-teman. Nah, tahu nggak bagaimana bentuk asli Candi Batu Jaya ini? Bila kita boleh mereka, bila kita boleh menduga-duga, besar kemungkinan bentuknya adalah stupa besar yang berjajar dalam jarak yang cukup berjauhan. Bila kita hidup di masa itu dan kita memandang dari kejauhan, mungkin sang raja dan arsitek ingin membuat suasananya seperti negeri para dewa dan para dewi. Keberadaan kerajaan Tarumanegara pernah dicatat oleh seorang biksu Tiongkok namanya Fa Xian di abad ke-5. Wih, sudah sangat-sangat lama sekali ya. Fa Xian bercerita ada kerajaan bernama Tolomo, di mana dua pemeluk keyakinan yang berbeda hidup berdampingan secara damai. Selain Fa Xian, apa yang membuktikan Tarumanegara ini ada, Baba? Buktinya adalah prasasti batu bertulis. Nah, salah satu prasasti peninggalan Tarumanegara adalah prasasti Ciaruten. Awalnya prasasti ini berada di sisi sebuah sungai. Kenapa ya, teman-teman? Kok prasasti ini diletakkan di sisi sungai dan dibiarkan kebanjiran, dibiarkan teraliri oleh air sungai Ciaruten? Ada kemungkinan air sebagai sumber kehidupan yang terus mengalir akan terus memakmurkan kerajaan yang dilambangkan dengan prasasti ini, terus diairi oleh air dari kali Ciaruten. Saat ini letak prasasti Ciaruten sudah dipindah ke darat, teman-teman. Nah, gimana petualangannya? Baba lanjutkan ya. Sebagai kerajaan besar yang memiliki armada laut yang kuat, perdagangan dengan negara tetangga menjadi sumber kemakmuran. Hubungan dagang dengan Tiongkok, India, Arab, Thailand, Burma, dan negara-negara tetangga sekitar memunculkan pelabuhan-pelabuhan besar, teman-teman. Dan bersamaan pula tumbuh kota-kota yang baru. Seperti dicatat oleh Fa Xian, seorang biksu Tiongkok tadi pada abad ke-5, bahwa ia sendiri menumpang kapal dagang besar saat ia
kembali ke Tiongkok. Kapal ini punya tujuan ke kota Guangzhou di Tiongkok saat itu. Interaksi atau hubungan dagang dengan berbagai bangsa ini tentu saja akan mempengaruhi kehidupan Tarumanegara, teman-teman. Saat itu, pelaut-pelaut Tiongkok adalah pelaut-pelaut tangguh yang mengantarkan misi dagang dan perdamaian ke seluruh dunia. Bukan tidak mungkin orang Tionghoa ini menetap dan jatuh cinta dengan tanah Taruma. Sebagai informasi teman-teman, saat itu istri para pedagang Tiongkok dilarang ikut berlayar karena memang ada alasan resiko keselamatan di laut yang belum terjamin. Atas alasan inilah akhirnya para pedagang Tionghoa ini menikahi wanita-wanita lokal. Saat itulah keluarga Tionghoa peranakan lahir. Dalam keluarga Tionghoa peranakan, pengaruh ayah dominan terlihat pada sisi ritual dan kekerabatan sosial. Sedangkan pengaruh ibu lebih dominan pada sisi makanan dan pakaian. Oh ya, seiring akulturasi ataupun percampuran kultur dan seni budaya yang terjadi di Tarumanegara, maka bukan hal asing bila laskar prajurit Taruma itu terdiri dari berbagai suku bangsa. Suku berkulit kuning atau gading ini menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan laskar Tarumanegara. Ketinggalan. Buat teman-teman yang ingin kisah sejarah tempat tinggalnya ditampilkan dalam channel ini, silakan isi komen di bawah video ini. Semoga pada waktunya nanti Babalim akan menampilkan cerita teman-teman dalam sketch stories Cawan Teh Babalim. Hai guys, tetap ikuti terus pengalaman dan petualangan sketch stories di edisi mendatang. Terima kasih sudah bersama-sama bertualang bersama Babalim. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini. Sampai jumpa dalam petualangan yang lebih menantang di kesempatan mendatang. Terima kasih.